Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang fadilah-fadilah amalan-amalan. Terakhir kita telah membahas fadilah salatnya perempuan di rumah. Sekarang kita akan membahas tentang fadilah salat-salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah rawatib. Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah, salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengikuti salat wajib, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Muakkadah itu apa? Muakkadah itu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ghairu muakkadah itu terkadang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus membedakan ya antara salat sunnah rawatibah atau rawatib yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadisnya dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa yang tahu Ummu Habibah? Siapa yang tahu Ummu Habibah? Namanya siapa? Ramlah binti Abu Sufyan. Ya. Ini istri keberapa? Istri keberapa? Nggak tahu. Nah, ibu harus baca ya, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya siapa saja? Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kok enggak ada yang sholawat? Katanya cinta sama Rasulullah SAW. Ya. Apa? Ya, terus gimana? Saya tidak megang volume. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah, ini juga kurang keras. Ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masih ada yang belum bersolawat? Ya. Yang sini sudah, yang sana belum. Apa? Ya, saya suruh pilih lagi. Ini mic-nya sudah kayak gini sudah. Ada mic yang lain? Ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang sholat untuk Allah. Tidak ada hamba muslim yang sholat untuk Allah. Maksudnya sholat sunnah. Tidak ada hamba muslim yang sholat untuk Allah. Maksudnya sholat sunnah. Kulla yaumin, setiap hari. Sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat.
tatawwu'an ghairal faridah, sunnah bukan wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di jannah. Siapa yang masih kontraktor, ya, pengen rumah di surga atau enggak? Nah, siapa yang pengen rumah di jannah, enggak bisa bangun masjid? Hah? Nah, kalau enggak bisa bangun masjid, kalau siapa yang bangun masjid di dunia, dibangunkan rumah di akhirat. Menjaga 12 rakaat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, maka siapa yang menjaga 12 rakaat ini, hendaknya kalaupun luput diqadha. Kalaupun luput diqadha. Nah, boleh. Ya. Kalaupun luput diqadha. Nah. Enggak sempat ba'diyah maghrib, ternyata ada tamu kemudian atau apa atau sakit, nanti diqadha habis isya ba'diyah maghrib, tidak ada masalah. Nah. Begitu juga ba'diyah zuhur, Nabi SAW pernah mengqadhanya setelah asar. Nah, maka siapa yang menjaga 12 rakaat ini, Allah akan bangunkan istana di surga. Maka janganlah kita melewatkan kesempatan untuk membangun, ya, nyicil tiap hari bikin bangun rumah dulu, nyicil. Untuk kita tinggali nanti di mana? Di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, fadlu rakaatai sunnati subhi wa ma yaqra'u fihima. Fadilah 2 rakaat salat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Dan apa yang dibaca? Hah? Iya, ini salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Nah iya, ini fajar itu adalah waktu fajar, ya subuh. Ya, salat fajar itu salat subuh. Waktu fajar itu waktu subuh. Tulu'ul fajri shadiq, munculnya al-fajrus shadiq itu adalah pertanda masuknya waktu subuh. Waktu fajar itu ya waktu subuh. Jadi jangan tanya subuh sama fajar duluan mana? Ya sama. Ya. Salat fajar itu ya salat subuh. Ya, paham nggih? Salat fajar itu ya salat subuh. Nah, yang dimaksud salat sunnah fajar itu ya salat sunnah subuh, sama saja. 2 rakaat sebelum subuh. Ana Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelah sini masih belum sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak cinta sama Rasulullah? Hah? Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya ini kan sedikit apa banyak? Banyak. Banyak. Banyak apa sedikit? Ya. Ibu, saya pernah cerita orang yang paling terakhir masuk jannah apa, Bu? Hah? Orang yang paling terakhir masuk jannah, saya pernah cerita atau belum? Ya. Orang yang paling terakhir masuk jannah, paling terakhir keluar dari neraka, yang paling sengsara, itu dikasih oleh Allah dunia seisinya dipengke 10. Berarti dunia sekarang ini banyak atau sedikit? Sedikit.
sedikit. Dunia seisinya dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Sedikit apa banyak dunianya? Sedikit. Dunia kabeh yang diperebutkan orang-orang itu, yang rela utang bank buat nyalon jadi DPR, ya, kemudian rela sak macam-macamnya jadi capres, jadi cawapres, pengen dapat apa? Buat ngurus rakyat atau pengen dapat duit? Ya, saya husnudzonnya biar dapat duit. Ya. Maka itu semua dibanding 2 rakaat sunnahnya. Bagaimana sholat wajibnya? Wong sunnahnya saja seperti dunia seistilah wajibnya. Ya. Bagaimana kalau setiap hari? Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-fajr wa kana yaqul ni'mas suratan yuqra'u bihima fi rak'atayil fajr qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh, dan beliau berkata, sebaik-baik 2 surat yang dibaca di 2 rakaat tersebut adalah qul huwallahu dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi yang pertama al-kafirun, yang kedua al-ikhlas. Di riwayat lain juga ada membaca surat yang lain seperti qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, Al-Baqarah. Kemudian yang rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Satu ayat. Tapi ini jarang yang hafal. Ya, jarang yang hafal. Jadi ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, di antara 12 rakaat tadi adalah 2 rakaat sebelum subuh. Bab berikutnya fadlus sholati ba'da syuruqi syamsi. Keutamaan salat setelah matahari terbit. Ibu yang rahmatullahi Allah, salat syuruq namanya. Ini para ulama berbeda pendapat. Apakah salat syuruq itu adalah salat duha atau salat sendiri namanya salat syuruq? Ya, apakah dia salat duha atau salat sendiri namanya salat syuruq? Para ulama berbeda pendapat. Tapi ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, perlu diketahui bahwa salat syuruq dilakukan setelah matahari terbit dan diberi waktu kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Karena sholat di waktu matahari terbit itu termasuk waktu yang dilarang. Ya, Nabi SAW melarang seorang untuk melakukan sholat tanpa adanya sebab. Kalau ada sebab tidak ada masalah. Seperti apa? Mengqadha sholat. Misalnya dia subuhnya telat, maka dia mengqadha meskipun di waktu terlarang. Misalnya masuk masjid, tahiyatul masjid meskipun di waktu terlarang. Ada sholat jenazah meskipun di waktu terlarang. Tapi kalau tidak ada alasan kemudian sholat sunnah, maka itu tidak diperbolehkan kecuali sedang berada di tanah haram Makkah. Madinah enggak, hanya di Makkah. Di Makkah itu sholat 24 jam, tidak ada waktu terlarang. Habis asar mau sholat sunnah boleh, habis subuh mau sholat sunnah boleh, mau tawaf siang, malam, sore, pagi, tawaf itu juga boleh, karena tawaf itu adalah seperti sholat. Nah, kalau mau sholat syuruq, sholatnya kapan? Sholatnya setelah matahari terbit ditambah berapa? 15 atau 20 menit. Lebih tepatnya itu 4 derajat tingginya, per derajatnya itu lebih kurang 4 menit, jadi 16 menit. Itu baru masuk waktu duha. Ya, baru masuk waktu apa? Ya. Jadi kalau matahari habis subuh sampai matahari terbit itu dilarang sholat. Pas matahari terbit juga dilarang sholat sampai mataharinya meninggi setinggi tombak. Kata Nabi SAW, setinggi tombak itu ya para ulama menyebutnya sekitar 4 derajat kurang lebihnya ketinggian matahari dari tempat terbitnya. Yaitu setiap derajatnya lebih kurang 4 menit, jadi lebih kurang 16 menit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin
thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sholat di rumah, kalau mau jamaah boleh, tapi ibu-ibu sholat di rumah. Tsumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Zikir kepada Allahnya zikir apa? Bisa zikir pagi, bisa membaca Al-Quran, ya, bisa istighfar, pokoknya zikir. Hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Kanat ka'ajri hajjatin wa umrah, maka akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, tamatan, sempurna dan sempurna. Ibu dirahmati Allah, hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengamalkannya, sebagian tidak mengamalkannya. Karena tambahan sholat 2 rakaat tidak ada di dalam usul, di dalam sahihain. Dan hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan adanya tambahan apa? Sholat 2 rakaat. Bahwa Nabi SAW itu duduk di masjid sampai matahari terbit baru pulang. Tidak ada tambahan sholat 2 rakaat. Adapun sanad yang menyebutkan adanya sholat 2 rakaat itu dilemahkan oleh para ulama. Namun mengamalkan hadis yang lemah, yang penting lemahnya tidak parah, yang penting bukan palsu, itu diperbolehkan oleh para ulama. Jadi mau mengamalkan monggo, ini kesempatan. Kalau tidak mengamalkan juga tidak mengapa. Bab berikutnya, ya, bab fadilah sholat duha. Bab fadilah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat mulai waktunya kapan tadi? Setelah matahari meninggi, 16 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau kita lihat jadwal sholat, jadwal syuruk. Nah, jadwal syuruk ini ada jam berapa? Ada 5.16. 5.16 berarti mulai 5.32. Mulai 5.32 mulai masuk waktu apa? Duha. Sampai kapan? Sampai waktu zawal. Waktu zawal itu sekitar 5 menit sebelum zuhur. Sekarang zuhurnya 11.23, berarti sekitar 11.17 itu sudah selesai waktu duha. Ini adalah waktu duha. Duha sholatnya berapa? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu 'ala duha illa awwabun. La yuhafidhu 'ala duha illa awwabun. Tidak ada yang menjaga salat duha kecuali awwab. Apa artinya awwab? Orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul awwabin, salatnya orang-orang yang suka kembali kepada Allah, salatnya orang-orang yang suka taubat kepada Allah. Ya, qala salatul awwabin hina tarmudul fisal, ketika unta-unta kecil, anak-anak unta mulai kepanasan. Maksudnya bagaimana? Matahari pagi itu yang di waktu pagi tidak menyengat. Mulai menyengat itu mulai kapan? Ya, mulai setengahnya. Jadi misalnya antara subuh, antara terbit sampai zuhur itu biasanya setengahnya. Jam-jam 9, jam 10 itu mulai matahari menyengat, dan anak-anak unta atau gembala unta yang digembala itu mulai menyingkir dan mencari naungan atau mencari tempat untuk berteduh. Nah, itu adalah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena itu waktu sibuk-sibuknya orang. Makanya disebut sholat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah itu pas sibuk-sibuknya dia menyempatkan untuk ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat.
Ya, di rumah juga sibuk-sibuknya masak, sibuk-sibuknya ngajar juga sibuk-sibuknya, yang kerja juga sibuk-sibuknya, yang nganggur juga sibuk-sibuknya, sibuk-sibuknya main HP. Ya, nah makanya jangan kita lewatkan sholat duha. Sholat duha ini untuk bayar apa? Ya. Ya. Nah. Nabi SAW bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi ruas-ruas tulang semua kita ini harus dibayar sedekah. Setiap pagi semua ruas-ruas tubuh kita ini, tulang-tulangnya, sendi-sendinya harus dibayar sedekahnya. Ya, ini yang dikasih sama Allah cuma-cuma harus dibayar. Padahal manusia itu ada berapa ruasnya? 360. Nabi SAW mengatakan manusia itu diciptakan di atas 360 mifsal, di atas 360 sendi. Setiap sendinya harus dibayar. Qala fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap mengucapkan tasbih subhanallah dihitung shadaqah. Setiap mengucapkan alhamdulillah dihitung shadaqah. Setiap mengucapkan la ilaha illallah dihitung shadaqah. Setiap takbir dihitung shadaqah. Wa amrum bil ma'ruf, mengajak orang yang baik dihitung shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan mencegah yang mungkar disebut shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan cukup untuk membayar semua itu 2 rakaat dilakukan di waktu duha. Itu berarti orang yang kembali kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat sehat, sendi-sendinya masih utuh semuanya, masih sehat semuanya, dibayar pakai apa syukurnya? Pakai sholat duha. Benar. Nah. Kalau sakit ke dokter bayarnya apa? Dibayar sholat mau nggak dokternya? Nggak mau. Nah. Qala wa yurwa an Uqbah bin Amir, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa dalam hadis man qama idza istaqalati syamsu, siapa yang sholat ketika matahari meninggi, fatawaddoa, dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya, qama fa shalla rak'atain, kemudian berdiri salat 2 rakaat, ghufira lahu khatayahu fa kana kama waladathu ummuh, diampuni semua dosanya, maka dia seperti dilahirkan ibunya. Ya. Jadi kalau matahari mulai meninggi, wudu, kemudian berdiri salat 2 rakaat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dari Nu'aim ibnu Hammar bahwa diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya bna Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awalin nahari akfika akhirah. Hei anak Adam, kata Allah, jangan kalian malas untuk sholat 4 rakaat di awal pagi, aku cukupkan nanti kamu di akhir hari. Jadi siapa yang sholat 4 rakaat duha di awal hari akan dicukupkan oleh Allah segala sesuatunya sampai akhir harinya tersebut. Maka para ulama menyebutkan itu sholat duha itu minimal berapa? 2 rakaat. Afdolnya minimal berapa? 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh langsung 4 rakaat langsung. Apa? Boleh 6, boleh 8, monggo. Ya. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh langsung di sholat semuanya langsung 8 rakaat atau 6 rakaat atau 4
rakaat. Yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya. Iya. Kalau enam kan sonda. Kalau enam waktu nanti kalau ada pertanyaan itu di akhir, dicatat di akhir. Kalau diputus nanti saya mau ngomong apa lupa. Ya, termasuk adab dalam bermajelis, majelis ilmu, apalagi membaca hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nanti jangan memotong. Kalau dipotong ya lupa, dan itu termasuk adab yang ya kurang bagus. Barakallahu fikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu masyaallah. Nabi sallallahu salat duha 4 rakaat dan kadang ditambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab sholat sunnah zuhur dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Hah? Romlah bintu siapa? Ibu-ibu, Romlah bintu siapa? Abu Sufyan. Nah, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang menjaga, maksudnya menjaga ini napa? Rutin. Rutin apa? Arba'i rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan sudah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, betul enggak? Ya. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Oh, tadi 2, berarti ditambah lagi berapa? 2, berarti jadi 4. Harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia untuk masuk neraka. Berarti yang 4 rakaat sebelum zuhurnya itu sunnah muakkadah, yang 2 rakaat setelah zuhur sunnah muakkadah, 2 rakaat tambahnya ghairu muakkadah. Jadi yang muakkadah adalah 6 di sholat zuhur, tapi yang kalau mau ditambah 2 lagi yang ghairu muakkadah jadi sempurna, diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. 2 rakaat sebelum zuhur itu boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh langsung 4 rakaat. Kalau misalnya waktunya mepet, langsung 4 rakaat. Ya, daripada 2 rakaat salam kemudian meninggalkan 2 rakaat yang satunya lagi. Ya boleh 2 salam, 2 salam. Ini lebih afdol 2 salam, 2 salam. Kenapa lebih afdol? Karena sholatnya lebih banyak zikirnya, tasyahudnya, ya, takbiratul ihramnya, doa iftitahnya. Ya. Tapi kalau mau 4 rakaat langsung itu juga diperbolehkan. Jadi kalau tadi sudah disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya termasuk sholat sunnah rawatib. Nah ini tambahan 2 rakaat untuk mendapatkan fadilah yang luar biasa, yaitu diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Bab berikutnya, bab anjuran sholat sunnah asar. Loh, ini kan tadi nggak ada sholat sunnah asar. Ini ada yang ghairu muakkadah. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sebelah sana belum sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak tahu yang sebelah sana ini. Ya. Bibin rahmatullah, jangan pelit untuk apa? Sholat sama Nabi. Karena Nabi SAW itu habis sholat doakan kita loh. Nabi SAW itu habis sholat doakan kita. Nah, Allahumma ighfir li Aisyah. Nabi SAW doakan Aisyah. Ya, Nabi SAW itu
ketika duduk sama Aisyah, dia berkata, ya Rasulullah, Aisyah tuh lihat Nabi hatinya lagi longgar. Lagi apa? Longgar. Ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya. Ini pinternya Aisyah. Hatinya lagi longgar, bukan diajak bercanda, tapi apa? Minta Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang lalu, yang akan datang, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Aisyah senang banget. Ya. Ayasurruki du'ai. Kamu senang tak doakan itu? Kata Nabi SAW, senang. Kalau itu doaku untuk umatku setelah selesai sholat. Ya. Itu doanya Nabi buat umatnya setiap sholat. Jadi si Nabi kalau sholat doakan umatnya. Umatnya pelit disuruh sholat saja, tidak mau. Jangan pelit. Cintanya Nabi sama kita bertepuk sebelah tangan. Nabi sangat cinta sama kita, kita pun malas untuk sholat. Cinta sama Rasul itu bukan joget-joget sambil baca sholawat. Tapi cinta sama Rasul itu menghormati Nabi. Kalau disebut namanya kita sholawat. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini bab istihbab sunnatil asri, dianjurkannya salat sunnah asar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat ini boleh 2 salam, boleh 4 langsung. Boleh 2 salam, boleh 4 langsung. Ini adalah doa Nabi bagi yang sholat tersebut dikasih rahmat Allah. Orang kalau sudah dikasih rahmat Allah sudah selesai. Ya, kita ini masuk jannah nggak bisa pakai amal kita. Pakainya apa? Rahmat Allah. Kalau pengen dirahmati oleh Allah, ada banyak jalannya. Di antara jalannya adalah apa? Sholat sebelum asar 4 rakaat. Apakah ini muakkadah atau ghairu muakkadah? Ya, ini ghairu muakkadah. Bukan berarti harus ditinggalkan saja, bukan. Ya. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Baik, sebelum masuk ke sholat berikutnya, ada yang mau tanya tadi? Ibu ada yang mau tanya? Ya. Boleh dikodok, tadi sudah disampaikan. Tadi sholat 2 rakaat sebelum zuhur, habis itu qomat. Terus sholat zuhur dikodok setelah zuhur 2 rakaatnya, terus baru tambah lagi sholat ba'di. Boleh, ya. Boleh dikodok. Boleh, nggak sholat aja nggak apa-apa kok. 2 rakaatnya diputus-putus, pagi jam 7, nanti jam 9, nanti jam 10, boleh saja. Nggak sholat aja nggak apa-apa kok. Ya, boleh saja. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Ya, nggak sholat aja nggak apa-apa. Sengaja nggak sholat aja nggak dosa. Ya gelo tapi kan nggak dosa. Ya. Nah, waktunya mepet asar. Kok duha sama asar? Kenapa asar? Ketiduran? Ya, sholat sunnah dulu. Nggak apa-apa, masih waktu ikhtiar 4:30, yang penting belum mepet jam 5, setengah 6 itu. Ya, sholat sunnah dulu 4 rakaat, baru habis itu sholat asar 4 rakaat. Belum pernah apa? Nah ini tak kasih tahu barusan. Nah inilah gunanya majelis taklim. Yang tadinya nggak tahu jadi katanya nggak ada. Katanya siapa yang nggak ada? Apa? Nah ini tak sebutkan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan
oleh Imam At-Tirmidzi nomor 430. Hadisnya hadis hasan. Nah, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib yang semisalnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang semisalnya. Boleh 2 salam, boleh 1 salam. Ya. Hah? Sunnah ghairu mu'akkad. Ya, yang mu'akkad itu yang 12 yang kita sebutkan di awal kajian tadi. Ini mau dibahas. Nah. Baik, lanjut ya. Bab fadlus sholati bainal isya'aini. Bab keutamaan sholat antara 2 isya. 2 isya itu maksudnya maghrib dan isya. Bab sholat antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu kan waktunya sedikit. Nah, itu ada sholat sunnah. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Termasuk sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan. Termasuk sunnah mahjurah. Apa itu as-sholatu bainal isya'ain? Sholat di antara 2 isya. Maksudnya antara maghrib dan isya. An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW qala anna Nabi SAW kana yusalli bainal maghribi wal isya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah antara maghrib dan isya. Wa yurwa an Ammar bin Yasir, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ya, hadis, ya. Qala man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Barang siapa salat setelah maghrib 6 rakaat, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, ini termasuk salat sunnah mahjurah yang ditinggalkan. Yang disayangkan lagi itu adalah orang-orang yang umroh. Orang-orang yang umroh. Umroh itu kan wes sholat sana itu 100.000 sholat di tempat kita. Habis sholat terus duduk diem main HP. Ya. Eman sholat saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, penuhi waktunya dengan sholat. Capek ngaji, capek lagi zikir, capek lagi tawaf. Selesai tawaf pulang, capek istirahat di hotel. Besoknya sholat lagi. Ya, niatnya sholat sunnah. Niatnya sholat sunnah antara maghrib dan isya. Dan saya habis maghrib dan isya pengajian, lebih afdol mana pengajian atau sholat sunnah? Tentu pengajian lebih afdol daripada sholat sunnah. Ya, kalau ada orang sholat sunnah di rumahnya antara maghrib sampai isya, nggak berhenti. Ada ibu-ibu pengajian habis maghrib sampai isya, yang afdol adalah yang pengajian habis maghrib sampai isya. Asalkan pengajian yang beneran, bukan pengajian sing joget. Sekarang kan lagi musim pengajian gus-gus, ya, ya, pengajiannya sampai joget-joget pakai musik. Ya, itu malah nambah dosa. Itu malah nambah dosa. Yang dosa siapa? Ya kiyaine, ya sing ngundang, ya sing teko. Kabeh tuh dosa. Mau pengajian mau nambah dosa. Malaikatnya pergi nggak mau. Iblisnya datang senang. Setan-setannya datang ke situ. Ya. Nah. Baik. Qala al-qira'atu fi sunnatil fajri wal maghribi ba'dal Fatihah. Ini bab apa yang dibaca di dalam sholat sunnah fajar dan maghrib setelah al-Fatihah. Maksudnya tadi kan kita membahas termasuk sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghribnya ini bukan sholat sunnah yang barusan kita bahas 6 rakaat tadi, bukan, lain. Ini adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat maghrib. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri wa rak'ataini ba'dal maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa Nabi SAW membaca
di 2 rakaat fajar dan 2 rakaat setelah maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau membaca ayat yang lebih banyak boleh saja, ya, boleh saja. Misalnya hafalannya banyak, pengen baca lebih banyak lagi, boleh saja. Kalau mau lagi baca qul ya ayyuhal kafirun, habis itu baca surat yang dia mau. Habis itu baca surat yang dia mau, habis itu qul ya ayyuhal kafirun. Habis rakaat kedua baca surat yang dia mau, habis itu qul huwallahu ahad. Bab berikutnya, ya, ini sholat sunnah ya, masya Allah. Ini amalan yang luar biasa. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat. Di dalamnya ada ruku, di dalamnya ada sujud. Sujud itu tempat kita untuk minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada tasyahud. Ya, tasyahud itu kan luar biasa kalau kita memahami kata-katanya, zikir-zikirnya. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibatu, at-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Dalam riwayat lain ada tambahan at-tahiyyatu mubarakatu salawatu zakiyatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Mengucapkan salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucapkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Mengucapkan salam buat kita dan buat semua hamba Allah yang soleh. Siapa yang itu hamba Allah yang soleh? Nabi SAW mengatakan, tadinya para sahabat itu belum diajarkan tasyahud. Itu kalau mengucapkan tasyahudnya ngomong gini, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW, kalian jangan mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan tercurah kepada Allah. Fa innallaha huwas salam. Allah itu namanya salam. Ya, Allahumma antas salam wa minkas. Wa malah berharap keselamatan untuk Allah. Ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Siapa yang mengucapkan itu akan terkena atau nyampe kepada seluruh hamba Allah yang soleh di bumi dan di langit. Berapa jumlahnya? Hah? Makanya Al-Imam Al-Qaffal menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu selain berbuat buruk terhadap dirinya sendiri, dia juga berbuat buruk kepada orang lain. Kenapa? Meninggalkan sholat kok berbuat buruk kepada orang lain? Karena meninggalkan mendoakan orang lain. Jatah doanya orang lainnya ini berkurang. Tapi kita kan baca tahiyat kan, at-tahiyatul barakatuh assalamualaikum. Enggak paham artinya. Padahal rugi. Dia dapat miliaran kebaikan. Dalam riwayat disebutkan, man istaghfara likulli mu'minin wa mu'minatin. Siapa yang mintakan ampun buat orang mukmin dan mukminah, dituliskan setiap orang mukmin dan mukminah kebaikan buat dia. Makanya kalau doakan, tutup atau mulai dengan mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni semua orang mukmin dan semua orang mukminah. Ada berapa jumlahnya? Banyak enggak? Didapat oleh setiap orang mukmin itu satu kebaikan. Misalnya ada 4 miliar orang mukmin, ya dapat 4 miliar kebaikan. Dalam salat itu ada tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada Nabi. Ya. Assalamu alayka. Malaikat itu punya Allah itu punya malaikat yang berkeliling tugasnya di muka bumi nyampaikan salamnya umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita kalau ada orang haji atau umrah titip salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sholawat dimanapun, ucapkan salam dimanapun, sholawatnya dan salamnya nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak kita untuk sholat sunnah. Nganggur sholat sunnah. Nganggur sholat. Selama bukan waktu dilarang, nggak apa-apa sholat sunnah. Ya. Laku duha udah selesai, waktunya masih longgar. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah tok. Sholat namanya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tok, nggak pakai apa-apa. Duha ya sudah, selama bukan waktu dilarang, boleh. Kapan waktu dilarang? Habis subuh sampai matahari terbit, sebelum zuhur kurang 5 menit, habis asar sampai maghrib, sisanya sholat lah. Nah, bab fadlu arba'i raka'atin ba'dal isya.
Bab keutamaan 4 rakaat setelah Isya. Nah, waktu sholat malam itu dimulai setelah sholat Isya. Ya. Jadi begitu selesai sholat Isya, tibalah waktu sholat malam. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal isya'il akhirati 4 raka'atin kunna ka'itlihinna minal lailatul qadar. Siapa yang sholat setelah Isya yang terakhir 4 rakaat, maka seperti sholat 4 rakaat di Lailatul Qadar. Nah, maknanya adalah seakan-akan dia sholat 4 rakaat di Lailatul Qadar. Tadi sudah disebutkan bahwa sholat sunnah Isya itu berapa? 2 rakaat. Maka kalau mau ditambahkan 2 rakaat tambahan akan mendapatkan fadilah yang lebih besar lagi. Nanti dalam bab sholat lain kita akan bahas tentang sholat lain dan beberapa kekeliruan dari masyarakat pemahamannya tentang sholat lain. Bab fadlu sholatin nafilati fil buyut. Bab keutamaan sholat sunnah di rumah. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang sholawat. Ibu sholawat kalau dengar kata-kata Rasulullah SAW. Ini saya nggak bosan-bosan ingatkan. Hanya untuk bersolawat sama siapa? Rasulullah SAW. Setiap kali disebut namanya. Nah. Qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Hai sekalian manusia, salatlah di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, sesungguhnya sebaik-baiknya salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib itu yang afdal di masjid buat bapak-bapak. Kalau untuk ibu-ibu yang afdal di mana? Di rumah. Kecuali ibu-ibu mau ke masjid, monggo, tidak boleh dilarang. Kecuali kalau ke masjidnya pakai lipstik, pakai make up, itu harus dilarang. Tidak boleh. Haram hukumnya seorang perempuan keluar pakai lipstik, pakai make up, pakai baju yang berhias-hias, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dilarang oleh ustaz, tapi dilarang oleh siapa? Allah dan Rasul. Jadi sebaik-baik sholat adalah sholat di mana? Di rumah. Kecuali sholat wajib buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lebih afdal lagi sholat di rumah. Kalau mau ke masjid tidak dilarang, ya, diperbolehkan. Nah. Dari Suhaib bin Nu'man, an Suhaib bin Nu'man, dari Suhaib bin Nu'man radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu salati rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil maktubati 'ala nafilah. Keutamaan salat laki-laki di rumahnya atas salat di mana dia dilihat oleh manusia. Ini perbandingan antara salat di rumah dengan salat di tempat yang kelihatan sama manusia. Kafadlil maktubati 'ala nafilah, seperti keutamaan salat wajib atas salat sunnah. Mana yang lebih afdal, wajib atau sunnah? Tentu salat wajib lebih afdal. Perbandingannya salat sunnah di rumah daripada salat di tempat di mana dia dilihat orang, itu seperti perbandingan antara salat wajib dan salat sunnah. Jadi salat di rumah lebih afdal, kecuali misalnya dia di kantor, nggak bisa salat di rumahnya waktu duha, ya maka daripada nggak salat, ya mending salat di kantornya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, insyaallah
di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lengkap tentang bab qiyamul lail dan sholat witir ya. Bab qiyamul lail dan sholat witir. Insyaallah kita bahas tuntas ya tentang permasalahan sholat lail dan sholat witir dan kesalahan-kesalahan pemahaman sebagian orang tentang qiyamul lail dan tentang sholat witir. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan silakan. Sholat boleh, sholat suruh. Maksudnya apa? Nah, ini adalah pertanyaan tentang masalah sholat syuruk. Hadisnya itu adalah man shallal fajra fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya. Nomor 2, nomor 3 berzikir kepada Allah. Nomor 4 sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Berarti ada berapa hal? 5 hal. Yang pertama sholat subuh, kalau bapak-bapak berjamaah, kalau ibu-ibu sholat di rumah. Kemudian yang kedua duduk. Nomor 3 berzikir. Nomor 4 sampai matahari terbit. Nomor 5 sholat 2 rakaat, baru dapat pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Bagi yang mengamalkan hadis ini. Memang ada ulama yang nggak mengamalkan karena hadisnya dianggap lemah. Wallahu a'lamu bishawab. Ya pokoknya 5 hal tadi. Kalau mau mengamalkan, pengen dapat haji dan umrah ya 5 hal tadi. Ya. Zuhurnya kelewat. Ya. Boleh langsung zuhurnya. Qobliyahnya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau qadha, sholat zuhurnya dulu selesaikan. Ya, baru nanti sholat sunnahnya. Ya, di qadha sholat. Tapi yang pertama adalah sholat apa? Sholat zuhur. Karena dia qadha. Tapi kalau di jamak boleh sholat sunnah dulu. Misalnya ditakhir. Ya, mau takhir sholat zuhur di waktu asar karena perjalanan, boleh sholat sunnah dulu. Ya, sholat sunnah baru ya, jadi qobliyah zuhur, sholat zuhur, sholat asar, baru ba'diyah zuhur. Jadi kalau dijamak begitu, sholat sunnah zuhur, baru sholat zuhur, baru sholat asar, baru ba'diyah zuhur. Kalau mau tambah lagi baru qobliyah asar. Ya, jadi kalau mau lengkap, sholat qobliyah zuhur, sholat asar, ba'diyah zuhur, baru qobliyah asar. Ini bagi yang menjamak sholatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini juga sholat maghrib isya kalau dijamak ya, maghrib ba'diyah maghrib isya, ba'diyah maghrib baru ba'diyah isya. Kalau dijamak maghrib dan isya. Kalau subuh boleh dijamak? Enggak boleh. Tadi saya sudah sampaikan kira-kira 4 kali atau 5 kali. Kalau ibu-ibu sholatnya di mana? Sholat subuh berjamaah. Kalau bapak-bapak di masjid, kalau ibu-ibu sholatnya di mana? Paham ya? Ya, pena pokoknya ibu-ibu dalam rumah nggak usah keluar masuk surga. Nah, ya.
Lebih afdal sendiri di rumah daripada hadir jamaah ke masjid. Enak loh. Kalau di rumah berjamaah lebih afdal lagi. Hanya ibu-ibu lebih afdal sholat di mana? Kalau mau ke masjid monggo nggak apa-apa. Tapi lebih afdal sholat di rumah. Apa? Nggak boleh pakai make up, pakai minyak wangi. Ya, mau dapat pahala malah dapat dosa. Alhamdulillah. Ya itu. Nah itu yang dimaksud. Mau cari pahala malah dapat dosa. Ya. Nah. Sholat syuruk itu tadi saya sudah sebutkan. Sholat syuruk itu adalah sholat duha. Ada yang menganggap itu sholat syuruk, sholat sendiri. Ya, kalau sholatnya itu dianggap sholat duha, ya udah berarti sholat syuruk itu ya sholat duha. Kalau kemudian sholat syuruk itu sholat sendiri, ya sholat syuruk dulu baru sholat duha, boleh langsung. Ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun saya lebih cenderung sholat syuruk tadi ya sholat duha. Nah. Cukup ya? Kita akhiri subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dalam bermajlis. Ya, dalam bermajlis itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Supaya apa? Bukan biar ustadznya seneng, bukan. Biar majelisnya tambah barokah. Adab-adab bermajlis ilmu itu supaya majelisnya barokah. Ya. Kami itu ketika bermajlis dengan ulama, dengan para masyayikh, ya, nggak ada itu bermajlis sambil makan, bermajlis sambil ngobrol, bermajlis sambil ada yang berdiri langsung keluar. Ya, aib sekali itu. Ya, aib sekali. Apalagi sama ulama. Para ulama itu ketika belajar, sampai disebutkan ini, kami, mereka ya, bukan saya. Kami itu di hadapan Imam Malik mau balik buku itu pelan-pelan supaya nggak nimbulkan suara srek. Saking menghormati majelis ilmu, nggak mau membuat gangguan buat majelis ilmu. Jadi ngobrol saat majelis ilmu, makan saat paling saya benci, saya paling nggak suka itu apa? Lagi majelis bagi makanan. Wes itu saya langsung wes bubar. Lah kan nggak apa-apa toh kayak gini. Silahkan ibu-ibu ngajar. Nah kalau ada guru, ya guru lagi ngajar, terus ada muridnya bagi makanan. Kayak gimana rasanya? Ya, yang hadir 200 dibagi makanan semua. Ya wes, aku diam saja gitu. Nggak fokus. Majelis itu ada adabnya supaya malaikat yang datang doakan, majelisnya berkah, ya. Bersabar dengan majelis ilmu, ya itu lebih barokah nanti. Kalau barokah ilmunya bermanfaat. Di antara adab majelis ilmu tidak memotong pembicara. Sudah diam dulu sampai diberi kesempatan baru. Jadi mari kita buat majelisnya itu makin apa? Berkah. Nah, makin berkah nanti kalau majelisnya makin berkah, ilmunya makin bermanfaat. Kadang-kadang itu ya majelis molor, kan nggak apa-apa. Ya, molor dikit. Boleh nggak majelis molor? Kalau pengantinnya terlambat, hadirinnya pulang semua apa nunggu pengantinnya datang? Pas jago. Hah? Nunggu toh, nggak pulang toh. Rugi kalau pulang nggak dapat snack setiwas nyumbang. Kalau pengajian pulang rugi, nggak dapat apa? Ilmu. Padahal pas bubar apa? Didoakan malaikat.
Qumu maghfuran lakum qad butilat sayiatikum hasanat. Pas majelisnya bubar, Allah berfirman, bangunlah kalian, bubarlah kalian dalam keadaan dosa yang sudah diampuni, keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Jadi berangkat bawa dosa, pulang dosanya itu sudah diganti sebesar itu pahala. Kalau majelis belum selesai udah pulang, rugi. Ya, jadi usahakan majelis ilmu datang, ya, kemudian kita dengarkan dengan khidmat. Kalau ada yang tanya nanti silahkan boleh, ya, boleh bertanya, nanti diberi kesempatan. Majelis itu kalau lebih bagus lagi, kalau mau tanya ditulis, ya, ditulis. Kalau mau bertanya jangan langsung tanya, Ustaz mau tanya, Ustaznya kaget, nanti baru mau terangkan lagi, Ustaz kalau gini gimana? Kaget lagi. Nanti tanya lagi, Ustaz begini. Majelisnya apa? Bubar. Ya. Nanti kalau mau tanya tulis. Ya. Cuman kita ini kan banyak yang ngaji kuping. Jiping itu apa? Ngaji. Sudah datang, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, itu sama saja perang melawan Yahudi. Mana tembaknya? Ketinggalan. Ya. Gimana mau perang nggak bawa senjata? Senjatanya penuntut ilmu itu ya pulpen sama apa? Buku. Nah, kalau belajar nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, mau apa? Ya. Oh nanti saya dengarkan. Wah ini mantep ya, sekali dengarkan langsung hafal. Padahal hari ini dengarkan, nanti siang ditanya udah lupa. Ya, ditulis, catat. Ya, dicatat bawa pulpen. Jangan, aku nyatatnya pakai HP. Nanti pakai HP nyatat, ada notifikasi WA, dikencet, moco WA. Matikan HP-nya, ya, kantongi, ambil buku, tulis pakai pulpen. Nah, ini ngaji yang barokah. Ngaji yang benar, ya, ngaji yang kamu nggak nulis, duduk senden, nah mesti ngantuk. Majelis ilmu itu kan tenang. Nazarat alaihimus sakinah. Kalau kata majelis ilmu itu turun sakinah, tenang, angler itu tidur. Ya, bawa pulpen, tulis. Kalau ada pertanyaan, tulis. Nanti di akhir tanyakan. Atau tulis, disobek kertasnya, kasihkan ke depannya, taruh di sini, tanya, silakan, tidak ada masalah, ya, supaya majelis kita lebih berkah, ya, lebih berkah, lebih tenang, lebih nyaman, ya, sehingga manfaatnya lebih besar, berkahnya lebih besar. Dari ilmu yang bermanfaat lebih mudah untuk diamalkan, ilmu yang bermanfaat itu lebih mudah untuk diamalkan. Mohon maaf sebelumnya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.